Oke ya. Muqaddam. Oke ya. Kata keterangan ini yang nomor 2 ini ketika dioper ke depan maka disebut dalam bahasa Arab khobar muqaddam. Ada di buku itu. Pak Guru perbaiki dulu kalau kurang jelas. Oke, saya kasih. Ya, nanti di kelas 6 akan ketemu lagi. Ini saya kasih jelas muqaddam. Oke, Pak Guru ulangi ya. Khaira, ingat ya Pak Guru selalu ingin ulangi biar kalian itu paham di sini ya. Khaira di sini sebagai subjek ya, subjek atau pelaku dalam bahasa Arabnya disebut mubtada. Oke, mubtada. Kemudian di kelas ya, ada di kelas atau di kelas ya, di sini sebagai predikat atau kata keterangan, istilah Arabnya disebut khobar. Dari 2 susunan kata ini itu bisa diputar ya. Bisa diputar di mana kalau kita ucapkan itu predikat. Oke. Jadi subjek. Predikat ini dioper ke depan ya, dijadikan di awal kata ya, sehingga bunyinya di kelas ada khairo. Nah, ketika kata keterangan ini atau nomor 2 ini, kata nomor 2 ini dioper ke depan, maka disebut mubtada. Sorry. Ketika subjek ini dioper ke belakang, oke? Namanya mubtada muakhar ya. Jadi khairah pindah ke sini. Nih khairah. Jadi oke. Khairah. Jadi mubtada muakhar. Oke, mubtada muakhar. Ya. Di muakhar itu artinya di belakang. Di belakang. Oke. Muakhar. Berarti khobar muqaddam. Oke, sedangkan predikatnya itu dioper ke depan menjadi khobar muqaddam. Oke, khobar muqaddam. Oke, muqaddam. Jangan dilupa ini nah. Ini rumus ini. Nah, sehingga kalau diucapkan bunyinya di kelas ada khairo. Yang mana sebelumnya ya, sebelum dirubah ini bunyinya khairo ada di kelas. Nah, seperti itu ya. Ya, sampai di sini paham? Paham ya. Paham. Coba kalau paham, Pak Guru ingin tunjuk salah satu di antara kalian kasih contoh yang mungkin yang kurang lebih sama lah, boleh biar nggak bingung. Oke, coba Fatir. Ingin tahu Fatir ini. Kasih. Pak Guru, saya bilang rada paham sedikit. Nah, berarti hanya paham sedikit. Nah, berarti kasih contoh yang rada paham sedikit. Kasih contoh yang mirip nih. Iya, kasih contoh yang mirip nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih kalau salah Pak Guru toh? Ya, saya jewer saja. Nah, kok nggak salah itu mubtada. Contoh kalimat. Mubtada itu pelaku. Berarti nama orangnya di awal itu Pak Guru? Ya. Nanti juga minta tolong dibalik. Misalnya seperti saya. Saya ada di kantin. Oke, mantap. Oke, Fatir ada di kantin. Coba kalau dibalik, diputar. Kantin. Nah,
kantin ada fatir. Oke, di kantin ada fatir ya. Berarti intinya fatir dibuang di kantin. Dibuang di kantin. Oke ya. Pak Guru tulis ini 1 ya, sebagaimana disebutkan tadi fatir ya. Fatir ada di Kantin. Ada di kelas. Ada di kantin ya. Ada di kantin. Di kantin. Oke, Pak Guru langsung tulis Berarti bahasa udah lagi beli makanan fatir. Oke. Ini saya tulis bahasa Arabnya fatir. Fatir itu artinya hujan sebenarnya. Oke, ini bahasa Arabnya fil maksaf ini ya. Boleh belajar bahasa Arab. Fil maksaf. Fatir fil maksaf. Oke, fatir ada di kantin. Nah, sekarang Pak Guru minta fatir. Kita rubah sesuai dengan rumus yang kita pelajari sekarang. Mubtada mu'akhar. Khobar muqaddam. Bagaimana fatir polanya? Benda salah itu mubtada pelaku. Nah, berarti itu mubtada di awal. Namaku itu seperti subjek. Apalah itu? Apa nih? Oke, namamu Fatir, kamu sebagai pelaku tuh dioper kemana? Iya, begitu ngomongnya. Oke, bukan ke belakang ya. Ke belakang. Fatir itu dioper ke belakang. Ya. Disebut. Oke, disebut apa Fatir? Mubtada mu'akhar. Oke ya. Jadi di sini Fatir dia pindah di sini. Oke, Fatir. Oper ke belakang Pak Guru namaku. Ya, dibuang di belakang lah. Pokoknya kamu memang di belakang terus. Oke. Baru predikatnya menjadi subjek. Predikat menjadi khobar muqaddam, dibuang di awal. Oke, ini tidak berubah jadi subjek, tetap sebagai Kantin ada di awal. Oke, tetap dia jadi awal. Jadi predikatnya berada di depan. Oke, di kantin ada fatir. Oke. Khobar muqaddam. Mantap. Kemudian coba satu lagi ya. Oke, kurang lebih bisa paham kalau begini tanda-tandanya. Saya tunjuk yang lain ini ya. Rundu. Ayo. Contoh yang lain rundu. Ayo Raffi. Kayak fatir begitu? Nah, kayak Fatih yang kita pelajari inilah bagaimana lah. Oh. Misalnya Raffi ada di rumah. Oh, misalnya Raffi ada di sekolah. Oh, mirip-mirip boleh ya, ada di sekolah. Oke, Raffi fil madrasah. Oke, berarti kalau Oke ya, kurang lebih sama. Nah, yang contoh-contoh yang lain, yang mirip tapi bahasanya lain seperti ini ya. 1. Oke. Perpustakaan. Oke. Banyak buku. Di belakang kelas. Oke, mantap. Seperti tadi yang kita terjemah itu di belakang. Jangan di dalam terus, masih banyak kata yang lain. Di depan kelas, di depan. Oke, yang di kalimat tadi oke. Kelas di belakang. Perpus di belakang. Di belakang kelas disisipkan kata ada gitu ya. Disisipkan biar mantap artinya, oke.
Perpus ada di belakang. Perpus ini sebagai apa? Subjek. Subjek atau mubtada. Pelaku. Mubtada. Kemudian di belakang kelas ini sebagai khobar. Khobar atau predikat. Oke, predikat khobar. Oke, keterangannya. Kata keterangan. Ini bahasa yang normal. Perpustakaan ada di belakang sekolah, ini kalimat yang normal yang. Sekarang kita pakai rumus ilmu yang kedua, di mana perpus atau mubtada ini Dioper ke belakang. oke, dioper ke belakang. Disebut apa? Mubtada. Mubtada muakhar. Oke, sehingga bunyinya apa? Di belakang kelas Di belakang kelas ada perpustakaan. perpustakaan. Mantap, nah, seperti begitulah. Oke. Berarti di Kemudian. belakang kelas dioper ke depan. Oke, saya kasih contoh yang lain lagi. Oke, biar banyak, biar kenyang dengan contoh. Nah, ada contoh juga di teks itu. Buku-buku, saya singkat 2, ada di mana? Ada di rak. Ada di perpustakaan. Oke, di rak. Ada di rak. Di rak buku. Oke, di rak buku atau di perpustakaan boleh ya, di perpus. Biar dua-duanya Berarti boleh. di rak ada buku. Oh iya, nyambung. Oke. Di rak ada buku. Oke. Ada. Ya. Ada. Nah, tinggal aja dioper lagi, Raffi di sini buanglah bukunya di belakang. Jadi Ke belakang. Jadi di rak atau di perpustakaan ada banyak Ada banyak buku. Oke. ada banyak. Oke, di mana di sini buku ini disebut sebagai Muhtab. Mubtada. Oke, mubtada ya. Ketika dia dilempar ke belakang menjadi mubtada Jadi mubtada muakhar. muakhar. Di mana ya? Yang semula ada di depan, dia dilempar di belakang, Menjadi disebut, di belakang. Subjeknya. disebut diakhirkan muakhar ya. Kemudian ini menjadi khobar muqaddam ya. Yang semula dia ada di belakang, keterangannya dilempar ke depan menjadi khobar Berarti di rak muqaddam. ada buku-buku. Oke, di rak ada buku-buku, khobar muqaddam. Ini ilmu dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Indonesia kayaknya juga ada lah. Ya, Ada. muqaddam. Ada lah bahasa Indonesia. Kita ucapkan juga hari-hari begitu. Oh, di kantin ada permen. Nah, itu kita tidak sadar kadang ngomong begitu. Ternyata sudah pakai rumus bahasa Arab. Ya, di kantin ada pisang goreng, di kantin ada nasi kuning, di kantin ada teh poci. Nah, ternyata kita sudah pakai rumus begitu. Teh poci. Nah, ada Milo. Ternyata kalian sudah pakai rumus bahasa Arab seperti itu. Nah, kalau diucapkan dengan normal, teh poci ada di kantin. Berarti teh pocinya subjek. Seperti itu. Paham? Ya, Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sosok nggak ada pertanyaan lagi kalian. Oke, kalau begitu silakan dijawab 5 pertanyaan yang ada di halaman 56. Yang pertama itu Halaman 56 itu, 56 yang ada 5 pertanyaan. Silakan coba dijawab. berarti hal maktabat. Al-maktabatul madrasah murattabatu. Mari kita jawab.